Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pengikut kajian tafsir juz amma yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pengajian tafsir juz amma. Sekarang kita akan melanjutkan kepada tafsir surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun Makiyatun, eta tergolong surah Makiyah. Au Madaniyatun, atanapi surah Madaniyah. Sittu ayatin, sadayana aya genep ayat. Nuzilat dilungsurkeun itu surah Al-Kafirun lamma qala tatkala lima karena kola geus ngadau saroh tun segolongan minal musyrikin ti orang-orang musyrik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ta'budu ibadah anjeun Muhammad alihatana ka pangeran urang sanatan sataun wa na'budu jeung ibadah abdi sadaya urang sadaya ilahaka ka pangeran anjeun sanatan sataun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul caritakeun ku anjeun Muhammad ya ayyuhal kafirun, hei jelema-jelema kafir, la a'budu moal ibadah kaula bil hali dina waktu ayeuna ma kana perkara ta'buduna nu aribadah aranjeun kabeh kana ma. Kaula moal ibadah kanu diibadahan ku anjeun. Minal asnami tegesna tina mangpirang-pirang berhala. Wala antum jeung henteu aranjeun kabeh abiduna eta jadi penyembah pilhali dina waktu ayeuna ma kana perkara abudu anu ibadah kaula kana ma kanu diibadahan ku kaula. Wa huwa aritu ma'abudu te Allah Ta'ala wahdahu tingkana sahiji Allah. Wala ana jeung henteu ari kaula abidun eta jadi penyembah pil istiqbali dina waktu nu bakal datang makana perkara abattum anu geus nyembah aranjeun kabeh. Wala antum jeung henteu aranjeun kabeh abiduna eta jadi penyembah pil istiqbali dina waktu nu bakal datang makana perkara abudu anu nyembah kaula kana ma. Alima uningaeun sa'allahu Allah minhum ti itu musyrikin annahum sanyana musyrikin la yu'minuna moal ariman itu musyrikin. Wa itlaquma jeung ari ngabahasakeun ma alallahi ka Allah ala wajhil muqabalah
eta teh numutkeun perjalanan muqabalah, numutkeun cara muqabalah. Beda tadi naon ayat tadi nabirna kuma, maka ieu ge kuma deui eta pengertian muqabalah. Lakum eta tetep kepikeun aranjeun kabeh dinukum ari agama aranjeun kabeh atanapi balesan aranjeun kabeh, asyirku tegasna musyrik, walia jeung eta kepikeun kaula dini ni ari agama kaula, dini ari agama kaula, al Islam tegasna Islam. Wa dari teh qabla ayyumaro samemeh diparentah bil harbi keur pikeun perang. Wa hudipa jeung dibuang naon yaul idopah. Tuh ya idopat wakpan tingkana keur wakop wa waslan jeung tingkana wasol. Wahadapa gitu jeung ngabuang ya al idopah kana iya idopat saha as-sab'ah. Tuh nya qiraat sab'ah. Waqfan nalika keur waqaf wa waslan jeung nalika keur wasol. Lakum dinukum waliyadin teu waliya dini teu kitu. Ya idopahna dibuang. Wa asbata jeung netepkeun hakana yaul idopah sayakub Imam Yakub fil halaini dina dua kayaan nyaeta nalika keur waqaf jeung nalika keur wasol. Surah Al-Kafirun ya. Munasabah ayat upami sateu acan surah Al-Kafirun, surah Al-Kausar nganyatakeun bahwa orang-orang anu menentang Rasul manehna bakal cilaka. Nah, ya, ya oke ngajelaskeun sikap urang ka orang-orang kafir. Ya. Eta munasabah ayatna. Jadi upami dina surah Al-Kausar ngajelaskeun bahwa para penentang Rasul itu adalah orang-orang celaka. Dalam surah Al-Kafirun oke yang ngajelaskeun bahwa memang orang-orang kafir itu sangat tidak berarti di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama surah ini yang populer adalah surah Al-Kafirun. Ada juga yang menamainya sebagai surah Al-Muqashqashah, ya. Al-Muqashqashah, Al-Muqashqashah. Artinya surah yang menjadi obat, karena surah ini adalah obat daripada kemusyrikan. Ada juga yang menamainya surah Al-Ikhlas, sama dengan surah Qul huwallahu ahad, penamaannya. Ada juga yang menamainya surah Al-Ibadah, ya, terhadap surah Al-Kafirun. Ayatnya cuma 6 ayat. Sebagian ulama, malah sebagian besar ulama mengkategorikan surah ini ke dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Asbabun nuzul surah ini adalah sebagaimana dalam tafsir Jalalain, nuzilat lama qala rahdum minal musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ayat ini diturunkan ketika sekelompok orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Anda sekali-kali beribadah kepada Tuhan kami selama 1 tahun, dan aku pun sama beribadah kepada Tuhan Anda selama 1 tahun. Maka diturunkanlah untuk menolak ajakan kafir itu adalah surah Al-Kafirun. Untuk lebih jelasnya,
Dalam tafsir Sawi ini dijelaskan bahwa asbabun nuzulnya kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, anna sababa nuzuliha, bahwa asbabun nuzul ayat surah ini annal Walid bin Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Muthalib wa Umayyah bin Khalaf laqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, Umayyah bin Khalaf, mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad halumma fal ta'bud ma na'bud fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Tuh, Muhammad kesini. Tuh ya, menyembahlah Anda terhadap apa yang aku sembah, dan kami pun akan menyembah apa yang kau sembah. Wa nastariku nahnu wa anta fi amrina kulli, dan kita sama-sama menjalankan ibadah bareng. Fa in kana alladzi ji'ta bi khairan mimma bi aidina kunna qad asyrokna kafihi wa akhadna bi haddina minhu. Apabila yang kau bawa, agama yang kau bawa itu benar, maka kami mendapat keuntungan karena kami bersama-sama Anda tuh melaksanakan ibadah. Tapi sebaliknya, doanya wa in kana alladzi bi aidina khairan mimma bi yadika kunta qad asyraqtana fi amrina wa akhadta bi haddika minhu. Tetapi andaikan yang ada, agama yang ada pada kami benar, maka kamu pun mendapat untung karena kamu telah bersama-sama kami melaksanakan ibadah bareng sesuai dengan yang kami sembah. Maka untuk menolak ajakan ini turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, biasanya dalam perbincangan kita kalau mendikte, ya, kita mendikte kepada orang lain. Coba katakan kepada saudaramu, misalkan. Nah, maka bahasa katakan itu tidak diulangi kembali. Nah, dalam ayat ini Rasulullah mengulang qul. Ini adalah sebuah isyarat, sebuah jaminan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengurangi sedikit pun wahyu dari Rasul, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, khitab al-kafirun ini apakah kepada semua kafir atau kepada kafir tertentu? Kebanyakan mufassir mengatakan bahwa al-kafirun ini adalah hitobnya ke tokoh-tokoh kafir yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi itu adalah seperti Al-Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, Umayyah bin Khalaf. Nah, hitobnya ke sana. Ya. Ada juga yang mengatakan ya bukan kepada tokoh-tokoh Quraisy saja, tetapi kepada semua orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, terhadap apa yang kalian sembah. Ayat ini diawali dengan la a'budu. Redaksinya menggunakan fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu menunjukkan terhadap zaman hal dan istiqbal. Maka ini mengandung pengertian la a'budu, aku tidak akan menyembah sekarang ataupun di masa yang akan datang
ma ta'budun, terhadap apa-apa yang kau sembah, baik yang kau sembah sekarang ataupun yang kau sembah di masa yang akan datang. Nah, itu pengertian la a'budu ma ta'budun, bahwa aku tidak akan menyembah baik sekarang atau di masa yang akan datang terhadap sembahan-sembahan kalian, baik sembahan kalian sekarang atau di masa yang akan datang. Wala antum, dan begitupun kalian abiduna, dan tidak juga kalian abiduna menjadi penyembah ma'abudu, terhadap apa yang aku sembah, alias Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada bahasa wala antum. Itu hitopnya kepada siapa? Antum itu kalian itu. Ya, kalian kafir itu kafir yang mana? Sama menurut para mufassir bahwa antum ini juga hitopnya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Sebab kalau antum ini diartikan kepada semua kaum kafir, ini menyalahi fakta sejarah, bahwa dalam sejarah banyak orang-orang kafir yang justru masuk Islam. Malah secara Futuh Mekah mah bukan 1, 2, 3 orang, ya, bergelombor musyrikin Quraisy itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi antum ini bukan kepada seluruh kafir, tapi kepada bagian-bagian kafir tertentu yang Allah juga tahu orang tersebut sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Yaitu seperti tokoh-tokoh yang tadi, ya, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf, semuanya kan tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah, ayat ini ya hampir sama persis dengan ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja mau Anda memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Nah, ayat ini juga hitopnya kepada kafir-kafir tertentu. Tuh, ya, mau diberi peringatan atau tidak, mereka itu tidak akan beriman. Sebab kalau ayat ini kepada semua kafir, maka kesannya Rasul tidak akan memberi peringatan lagi setelah turunnya ayat itu. Karena dalam ayat itu jelaskan mau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Tapi fakta sejarah bahwa Rasul pun setelah turun ayat ini tetap aja memberikan peringatan. Makanya dalam ayat sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun, ya, hitop di sana juga sama saja diberi peringatan mereka. Nah, hitop mereka itu adalah orang-orang kafir tertentu, bukan semua orang kafir. Wala ana abidum ma'abattum, wala ana, dan tidak juga aku abidun menjadi penyembah ma'abattum, terhadap apa yang kalian sembah. Sekilas ayat wala ana abidum ma'abattum, ayat keempat ini hampir sama persis pengertiannya dengan ayat la a'budu ma ta'budun. Ya, hampir sama persis. Padahal kalau kita teliti, ya, dari sisi kebahasaan, kalau ayat kedua menggunakan ma ta'budun, kalau ayat yang keempat menggunakan ma'abattum, jelas beda. Ma ta'budun ini menggunakan redaksi dengan fi'il mudhari yang mengandung pengertian hal dan istiqbal, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan ma'abattum menggunakan fi'il madhi yang memberikan kesan di masa yang lampau. Jadi jelas pengertiannya ini berbeda,
Wala la abudu matabudun, pengertian aku sekarang dan di masa yang akan datang tidak akan menyembah terhadap apa yang kalian sembah di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Sementara wala ana abidum ma'abatum, aku tidak akan menjadi penyembah terhadap yang kalian sembah di masa lalu. Ya. Jadi orang-orang kafir itu dalam penyembahannya itu tidak konsisten. Ada perbedaan, masa lalu menyembahnya terhadap Tuhan A, masa sekarang terhadap Tuhan B, masa yang akan datang mungkin berubah lagi terhadap Tuhan C. Tidak ada konsistensi dalam penyembahan Tuhan mereka. Sementara orang Muslim itu konsisten, baik di masa yang lalu, baik di masa sekarang atau masa yang akan datang, tetap saja yang disembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum dan tidak juga kalian abiduna menjadi penyembah ma'abudu terhadap cara yang aku sembah. Di sini juga hampir sama, ya, katanya wala antum abiduna ma'abud pada ayat ketiga dan wala antum abiduna ma'abud pada ayat kelima. Dalam redaksi ini ya sama, bukan hampir sama lagi, sama ini dalam redaksinya. Tapi kata ulama, ini bukan istilah pengulangan atau taukid, sebab pengertiannya berbeda. Perbedaannya yaitu dari ma' dalam kata ma'abudu. Kalau pada ayat ketiga ma'nya itu adalah ma' mausulah, tuh, dan kalian tidak akan menyembah ma' terhadap apa-apa abudu yang aku sembah. Sementara ma' dalam ayat kelima wala antum abiduna ma'abud itu ma'nya ma' masdariyah. Ma-nya adalah ma' masdariyah. Kalau ma' masdariyah istilahnya, kalau dalam istilah nahwu itu bisa ditakwil masdar. Wala antum abiduna ibadatakum. Ibadati itu wala antum abiduna ibadati. Berarti ini menjelaskan tentang cara. Itu, dan kalian tidak akan menjadi penyembah dengan cara yang aku sembah. Itu barangkali sedikit pengertian yang berbeda antara wala antum abiduna ma'abud pada ayat ketiga dan wala antum abiduna ma'abud pada ayat kelima. Maknya pada ayat ketiga adalah ma' mausulah, maknya pada ayat kelima adalah ma' masdariyah. Kalau ma' mausulah terhadap apa yang aku sembah, kalau ma' masdariyah pengertiannya adalah cara yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagimu dinukum agamamu. Ada juga ulama yang menjelaskan dinukum ini adalah pengertiannya adalah balasan. Bagimu balasanmu dan bagiku balasanku. Sebab sejatinya orang musyrik itu tak punya agama. Makanya disebut pengertiannya balasan. Ya. Ada juga yang mengartikan ya agama versi mereka. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau tadi udah jelas bahwa tidak ada kompromi antara kita orang Islam sama mereka orang kafir tentang peribadahan. Tidak ada kompromi, ya, tidak ada toleransi. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat titik komprominya antara kita dengan mereka dalam kehidupan masyarakat? Ya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Silahkan masing-masing meyakini kebenaran agama masing-masing tanpa harus memutlakkan kebenaran keyakinan itu kepada pihak lain. Tuh. Kami menjalankan keyakinan kami tanpa harus kami memutlakkan
kebenaran keyakinan kami kepada kalian, kalian pun silakan. Kalau memang agama yang diyakini oleh kalian itu benar, silakan menjalankan agama kalian tanpa kalian memutlakkan kebenaran keyakinan kalian terhadap pihak kami. Inilah sejatinya toleransi yang sebetul-betulnya, sesuai dengan firman Allah terhadap yang lain di ayat yang lain, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Adapun nanti yang benar itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah soal lain. Cuma kami meyakini agama kami yang benar. Kalau kalian misalkan memang meyakini agama kalian yang benar, silakan laksanakan agama kalian. La tus'aluna amma ajromna wala nus'alu. Tuh, ya. Amma ta'malun dalam ayat lain kalau nggak salah. Tuh, bahwa kami tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian, terhadap dosa kalian. Tuh, ya. Anda tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap ya, dosa kami, dan kami pun tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi istilahnya itu toleransi itu jangan kebablasan, ya. Jangan kebablasan dalam soal peribadahan, keyakinan, tidak ada toleransi. Toleransi itu sejatinya adalah saling menghormati. Kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain, begitupun orang lain tidak boleh mengganggu keyakinan kita. Kita masing-masing yakini, kalau memang benar, yakini. Tuh, itu sebuah kebenaran. Namun sekali lagi, jangan mengganggu keyakinan kepada orang lain. Itulah barangkali sekelumit tentang tafsir surah Al-Kafirun. Silahkan para pengikut kajian ini untuk menggali terhadap tafsir-tafsir yang lebih mendalam lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.